Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 16 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua ya, 8 saham. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yaitu BBRI, Telkom, BBCA, BMRI, BRMS, CARE, Boga, dan BBNI. Jadi yang bagian kedua ini saya mulai langsung dengan Inco. Nah, Inco ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi sebenarnya untuk Inco ini uptrendnya dia masih cukup bagus walaupun dia sempat koreksi dalam banget ya dari 7.050 sampai dengan harga saat ini kan sudah lumayan dalam ya gitu ya. Jadi kok masih uptrend Pak Sunaria karena dia masih di atasnya MMA 20 sebenarnya secara teknikal dia masih cukup bagus uptrendnya ya. Memang harganya turunnya dalam dari harga tertingginya karena dia fluktuasinya tinggi sebelumnya ya, euforia di sini ya. Nah, area buy and weakness saya sudah sebutkan di 5.900 atau 5.650. Yang mana artinya kalau dia turun di bawah 5.900 atau 5.650, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 5.650 ya. Itu bagi yang mau buyback. Kalau misalnya sebelumnya ketinggalan Pak Sunar, saya mau buy tapi ketinggalan gimana? Nah, ini adalah area buy and weakness-nya seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 5.650, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang boleh. Kalau yang trading ya, jadi jangan terlalu takut, ini euforia mengenai nikel sudah selesai Pak Sunar. Saya sih fokusnya di pergerakan harga sahamnya saja. Jadi di sini saya sudah gambarkan kalau yang mau buy sekarang boleh ya. Sekarang belinya bertahap aja, naik ke atas 5.900 tambah lagi. Kemudian setelah di atas 5.900 kalau mau tambah lagi mungkin bisa tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Tapi nggak saya gambarkan garisnya di sini. Jadi nanti terlalu banyak angkanya ketumpuk nggak kelihatan ya. Jadi 5.950 ke atas tambah lagi 6.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di areanya sudah saya sebutkan di sini ya. Paling dekat 5.650 atau paling jauh pakai low-nya hari ini aja di 5.500. Jadi bahwasanya selama dia bertahan di atas 5.500 masih cukup bagus. Apakah ini masih bisa turun lagi Pak Sunar? Karena ini masih cenderung koreksi, tapi ini untuk spekulasi buy on weakness ya. Kalau misalnya nggak mau di sini ya tunggu berikutnya aja di 5175 atau 4940 seperti itu ya. Tapi menurut saya sih kalau selama dia bertahan di atasnya 5650 masih ada harapan untuk rebound lagi ke atas. Targetnya ya sekitar paling enggak ya sekitar 6000 kurang lebih area high-nya di sini ya 6300-an ya seperti itu ya. Itu paling tidak masih dikasih lah ya kalau rebound ya. Istilahnya technical rebound. Tapi di sini belinya jangan terlalu banyak. Memang arahnya di sini ya masih downtrend ya seperti itu ya. Jangka pendeknya downtrendnya karena koreksi, tapi di sini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kurang lebih untuk Inco seperti itu. Berikutnya untuk bank bagaimana Pak Sunar? Ini kok turun naik turun ya. Nah, sebenarnya untuk bank ini arahnya masih downtrend ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi yang mau buy weakness ya, kalau dia mulai naik ke atas 2.200 atau 2.340 mau buy silakan ya. Jadi kalau posisi sekarang mau buy silakan. Tapi mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, ini sebelumnya kan dia ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ya. Bakalan turun lagi itu Pak Sunar. Jadi lebih baik jangan ya. Sebenarnya sih ya kalau sudah saya gambarkan dari di sini kalau sudah berhasil naik ke atas 2340 mau buy silahkan ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya takut ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Stop lossnya pasang di mana ya? Kalau dia di 2340 bisa pakai acuan high yang sebelumnya di sini kurang lebih ya. Kalau kita mundur ke belakang sekitar 2310-an ya atau 2300 lah ya. Jadi buy sekarang pasang stop lossnya di 2300 dan 2200 maksimum. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil high-nya hari ini kan 2370. Naik lagi ke atasnya boleh tambah lagi atau average up. Jadi berikutnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya kalau mau tambah lagi atau average up seperti itu strateginya. Perlu diingat memang ini cenderungan masih sideways di bawah ya di jalur downtrendnya karena dia arahnya ini ke bawah sebelumnya. Jadi saya sebutnya sideways di jalur downtrendnya. Jadi istilahnya beda ya. Ada beberapa saham yang sebelumnya saya sebutkan sideways di jalur uptrendnya. Kalau ini di jalur downtrendnya karena arahnya sudah mengarah ke bawah. Walaupun ini sideways di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun kita jangan tambah lagi ya, jangan di average down ya. Jadi kalau turun pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing. Mau dipasang di 2300 atau di 2200 ya, terserah Anda ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya bantu di sini. Kalau dia berhasil breakout lagi higher high naik ke atas 2560, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Target berikutnya di sekitar 2850 ya, ini resistennya. Tapi secara keseluruhan saya ingatkan sekali lagi ini masih downtrend, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Walaupun ini candlenya tebal gini ya, hijaunya ya. Jadi bertahap aja, nanti aja nggak perlu terlalu agresif ya.
kurang lebih cukup ya, karena volumenya cenderung masih melandai di sini ya. Walaupun ini sudah mulai kelihatan mulai naik, tapi kan menurut saya sih masih di bawahnya MA 5 hari ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk bank untuk BANK ya. Berikutnya untuk PTBA. Nah, ini bagaimana Pak Sunar kalau kita bicara mengenai uptrend-nya, sebenarnya ini masih di atasnya MA20, masih cukup bagus ya. Koreksinya dalam Pak Sunar, iya memang benar karena dia sebelumnya naiknya tinggi, jadi wajar aja koreksinya dalam ya. Ini adalah area buying windows, artinya kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 3290, jadi nanti dilihat ya sebelum penutupan kira-kira setengah tigaan lebih ya, gitu ya. Kalau dia masih bertahan di atas 3290, kalau mau spekulasi buyback ya, kalau trading silakan ya. Kalau misalnya masih takut, oh Pak Sultan ini arahnya masih ke bawah, ya memang benar ya, dia masih lower high, apalagi lower low hari ini ya, tunggu di area 3100. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 3100, kalau berhasil rebound, barusan kita buy ya. Terserah mau tunggu sekarang di sini, yang penting adalah buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Walaupun ini afternya masih bagus, tapi dia masih tertekan koreksinya dari harga tertingginya di sini ya, 3760 ya. Apakah masih bisa naik lagi ya? Belinya bertahap aja, itu saran saya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 3400, mau tambah lagi average up silakan ya. Naik ke atas 3480 tambah lagi silakan. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan acuannya untuk average up atau buy. Kalau yang nggak mau buy sekarang tunggu kalau breakout ke atas ya silakan. Nah, seperti itu ya. Dan garisnya di bawahnya ini untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PTPA. Berikutnya untuk SMMT ya. Ini terlihat akan breakout Pak Sunar ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa. Ini kalau kita lihat pembelian asing lumayan meningkat ya. Tapi saya sudah ingatkan sekali lagi untuk SMMT, kecenderungannya saham ini seringkali volumenya hilang ya. Jadi hati-hati. Seperti contohnya ini ya, dia naik-naik, tapi ini volumenya rata-rata di bawah 5 hari ya. Kemudian dia koreksi ya, ARB berturut-turut ya. Kemudian volumenya ini pernah naik di sini ya, satu hari, kemudian berikutnya volumenya hilang. Kecenderungan hilang di sini ya. Jadi kalaupun Anda mau buy, ini resikonya terus terang aja tinggi ya, karena fluktuasinya tinggi, cenderung volumenya kurang mendukung ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 790, maksimum stop lossnya di 625. Kalau yang nggak mau buy sekarang, tunggu di area buy interest di 4525 atau 420 ya. Jadi tunggu di 525 atau di 420. Artinya kalau dia koreksi di bawah 525 atau nyentuh 525, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau dia belum mantul atau belum rebound ya jangan buy, karena ada kemungkinan dia turun lagi di 420 ya. Nah, kalau yang mau trading buy high sell higher, kalau tipenya Anda itu trading breakout, naik ke atasnya ini ya, 855 silakan buy. Target berikutnya masih memungkinkan di 990 dan 1200. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi silakan, atau Rp100 ya. Nah, di sini mulai dari dia sudah berhasil breakout ke atas high-nya dari di sini ya. 855 boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau berani buy high sell higher. Tapi jangan terlalu agresif, sedikit aja, karena dia volumenya kalau kita lihat di sini ya, selalu di bawahnya rata-rata 5 hari ya, dan cenderung arahnya turun ke bawah. Jadi resikonya lumayan tinggi ya, walaupun ini uptrendnya masih cukup bagus. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MPPA, ini sudah saya bahas juga. Arahnya memang sebelumnya masih downtrend, jadi di sini buy-nya bertahap aja. Dia testing area resistennya sekitar 350 ya, Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kalau yang ingin tahu apa itu Fibonacci retracement, ada video edukasi di link di bawah ini ya. Di video deskripsi di bawah ini ada link untuk edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, silakan dicek, silakan ditonton. Jadi di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 384, silakan buy. Naik ke atas 398 tambah lagi, naik ke atas 448 tambah lagi ya, average up ya, kurang lebih seperti itu. Naik lagi ke atas 520 tambah lagi atau average up. Target price dekatnya di 600-an ya. Ini masih tetap sama. Jadi belinya bertahap aja. Memang di sini kondisinya masih downtrend karena seringkali testing area 350 ini gagal ya, walaupun sempat breakout tapi dia gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya dia gagal bukan berarti kali ini pasti gagal lagi. Turun ke bawah belum tentu ya. Nah, jadi di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 350, mau tambah lagi atau ikut 354, mau buy silakan ya, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 398 atau 400 lah ya. Lebih mudahnya tambah lagi atau average up, naik ke atas 450, silakan tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Mudah-mudahan lancar untuk MPPA ya. Memang bisnisnya masih lesu terus aja. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kalau mau trading ya silakan ya. Volumenya memang kecil di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian duit, bagaimana Pak Suntar duit? Ini area buying price sudah saya sebutkan 404. Artinya kita kalau mau buy, kalau belum punya ya,
tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 404 ya. Kalau dia masih di bawah 404 memang masih resiko. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini candle hijau, hajar aja. Terserang aja masih resiko ya. Saran saya kalau buy on weakness lebih baik tunggu ke atas 404 ya. Karena sudah saya gambarkan sebelumnya. Atau di bawahnya lagi. Karena kalau masih di bawahnya 404 ya. Ini 404 saya ambil dari mana? Dari sini ya. Itu dia masih cenderung resiko testing 370. Saat ini dia memang testing area supportnya 370 ya. Testing area supportnya ya. Takutnya kalau dia gagal bertahan di atas 370 dia akan turunnya dalam ya seperti itu. Ini di sini kalau kita gambarkan sebelumnya di bawahnya ini bisa sampai 328 di sini ya turunnya, atau di tengah-tengahnya di sini ada checkpointnya kalau mau ditarik di sini ya terus kita 350. Jadi kalau di bawah 370 saya nggak nyarankan beli dulu ya, lebih baik jual dulu kalau sudah punya. Kalaupun mau buy sekarang ya saya nggak ngelarang, tapi pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah 370 atau 366 ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 370, apalagi menjelang penutupan dia ditutup di bawah 370 ya, nggak bisa di atas 370 ya lebih baik jual dulu ya. Kalau menjelang penutupan nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy ya tunggu aja kalau naik ke atas 404 kita buy. Tapi dicek dulu ya apakah ada aksi korporasi ya. Saya nggak tahu sebelumnya naik tinggi karena sentimennya batubara atau memang ada aksi korporasi gitu ya. Seperti itu ya. Yang penting di sini fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Memang di sini MA20-nya masih naik, jadi masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 404 ya. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMRT. Jadi ini biasanya sih AMRT setahu saya sentimen pembagian dividen ya, karena dividennya lumayan tinggi, dividen yieldnya ya. Jadi singkat saya sih gitu ya AMRT kalau salah ya, dia lumayan tinggi. Jadi dia naik lagi. Sebenarnya AMRT ini sudah saya bahas di sebelumnya di analisa saham mingguan 31 Januari sampai dengan 4 Februari ya waktu itu ya. Jadi waktu di awal-awal sini ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, targetnya 1335 sudah tercapai. Jadi di sini yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 1300 ya. Nah, kalau turun banyak 1300 lebih baik jual dulu. Nah, apakah berhasil naik lagi ke atas? Pak Sunar, apakah bisa breakout? Kemungkinan breakout masih ada ya, karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau misalnya dia naik lagi ke atas 1335 mau buy atau tambah lagi silakan, yang mau buy high sell higher ya istilahnya ya. Target price berikutnya kurang lebih di 1410 dan di sini di atasnya sekitar 1435 ya. Tadi 1410 sampai 1435. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa aja sampai di sini ya. 1550 masih mungkin kan. Jadi bahwasanya untuk AMRT ini memang seingat saya sih ini sentimen dividen yield ya. Dividennya lumayan tinggi ya. Jadi makanya dia mulai diangkat naik. Tapi silakan dicek ya, saya belum cek sudah ada keputusan belum dividennya berapa untuk AMRT. Tapi kalau kita lihat di sini fokusnya pergerakan harga yang sudah saya berikan garis-garisnya ya. Turunnya di 1300 silakan jual dulu. Area buy on weakness ya sudah saya sebutkan sebelumnya di 1140 ya di sini ya, ketika ketinggalan ke atas ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 1140 harusnya sih kalau yang sudah pernah ngikutin saya atau rajin ngikutin saya, kalau pasang automatic order atau sudah mencatat ini naik ke atas 1140 buy, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1250 tambah lagi dan seterusnya ya, harusnya sudah buy. Memang jarang saya bahas di analisa saham harian karena volumenya mungkin transaksi value-nya nggak sebesar yang lainnya yang saya bahas ya. Jadi setiap kali kalau di analisa saham harian dia nggak masuk ya seperti itu ya. Karena saya bahas kan cuma sampai 16 saham aja. Mungkin kalau saya bahas lebih dari 16 MRT dia masuk yang untuk beberapa hari ini ya. Tapi sebelumnya saya sudah pernah sebutkan juga ya, buy on weakness di 1140. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi belinya ini sudah saya sebutkan. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 1335 ke atas boleh tambah lagi, atau average up. Yang belum punya mau buy high sell higher silakan ya. Nah, kalau posisi sekarang buy on weakness ya tunggu aja di area, kalau dia sudah naik lagi saya kasih gambarnya di paling dekat di 1250 ya, atau 1200. Terserah pilih yang mana ya. Jadi intinya kalau dia turun atau koreksi di dekat 1250, kalau berhasil rebound ya atau mantul ya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi bisa tunggu di tiga area ini ya, 1250, 1200 atau 1140. Kalau yang nggak berani buy sekarang ya. Jadi belinya tunggu rebound atau mantul ya, jangan langsung koreksi langsung buy. Nanti dia terus turun gini lagi kan rugi ya. Ya kalau rebound lagi, kalau dia malah turun lagi ya seperti itu ya. Tapi harusnya ini masih cukup bagus ya. Seingat saya sih sentimen dividen ya. Kalau saya salah mungkin dikoreksi ya. Seingat saya sih gitu. Berikutnya sih CMNT. Jadi kalau kita lihat ini memang CMNT dia masih cenderung testing area 1070. Saya sudah sebutkan buy on weakness di 1070. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1070, kalau sudah berhasil rebound atau mantul lagi kita boleh buy ya kalau mau trading di sini ya.
Kalau kita perhatikan sebelumnya dia memang sideways ya. Selama dia bertahan di atas 1070 paling tidak ini target price-nya tengah-tengahnya biasanya tercapai ya, kurang lebih ya 1100-an ya, 1125-an kurang lebih ya. Mudah-mudahan kalau dia berhasil ke atas 1070 kalau mau trading ya ini nggak lama ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1070 nggak lama lagi dia kemungkinan bisa sampai 1125 ya. Walaupun kadang-kadang cuma nyentuh gini ya 1125 ya, mungkin pasang aja di 1100. Ini trading yang mungkin jangka pendek ya, memang pendek ya, tapi di sini saya melihatnya kalau dia naik lagi ke atas 1125 ini masih memungkinkan ke area 1165 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang cenderung sideways, selama di atas 1070 dia menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk analisa saham harian. Ini totalnya sudah 16 saham. Ini bagian kedua saya sudah bahas 8 saham. Yang pertama saya sudah bahas 8 saham juga ya. Di totalnya 16. Yang bagian pertama saya sudah bahas BBRI, Telkom, BBCA, BMRI, BRMS, Care, Boga, dan BBNI. Kemudian bagian kedua ini saya bahas 8 saham kan. Inco, Bank, PTBA, SMMT, MBPA, Duit, AMRT, dan CMNT ya. CMMT ya. Jadi kurang lebih cukup. Sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.